Halo, Assalamualaikum Pak Ajis. Ya, waalaikumsalam Bapak. Baik, hari ini Bapak Ajis tampil untuk per-teaching. Sebelum mulai, silakan disampaikan dulu KD dan tujuannya. KD-nya, ya Pak. Ya, silakan. KD-nya tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Oke. Tujuannya. Kemudian tujuan pembelajarannya anak-anak diharapkan bisa memahami figur Nabi Daud alaihissalam. Kemudian anak-anak bisa memahami makna mukjizat. Mukjizat. Kemudian selanjutnya anak-anak bisa menganalisis keteladanan pada diri Nabi Daud alaihissalam. Dan yang keempat, anak-anak bisa peserta didik bisa menceritakan secara ringkas kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Oke, baik. Bapak ini pakai metode apa ini? Dalam RPP kita pakai discovery learning, Pak. Oh, discovery learning ya? Iya, Pak. Berarti menemukan sendiri ini ya? Ya. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dulu. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, penuh semangat. Bapak berharap kita semua dalam lindungan Allah. Amin. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan manfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah ini untuk belajar bersama. Untuk lebih hikmatnya, Bapak mohon kepada Lahmudin, anak Bapak Lahmudin, untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, marilah sama-sama kita angkat tangannya dulu. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi. Amin. Udah, Pak. Terima kasih anak Bapak Lahmudin yang telah memimpin doa. Semoga Allah selalu melindungi dan mempermudah usaha belajar kita pada hari ini. Amin. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, ya, ada dari anak-anak Bapak yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, pada pembelajaran kita kali ini, yang akan kita pelajari adalah kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Jarang dia apa ya? Kalian diharapkan nanti bisa menyebutkan, memahami figur keteladanan figur Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kalian juga diharapkan bisa memahami makna mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kalian juga diharapkan bisa menganalisis keteladanan yang ada pada diri Nabi Daud alaihissalam. Dan yang terakhir, kalian nanti juga diharapkan bisa menceritakan secara ringkas kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ya, Bapak akan menyampaikan kegiatan pembelajaran kita yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, pembelajar ini
pembelajaran ini adalah sistemnya kita polakan dengan berdiskusi. Jadi nanti kalian bentuk kelompok diskusi. Nah, kemudian Bapak akan menampilkan PPT ya, PowerPoint tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Kemudian dalam kegiatan ini juga hal-hal yang akan dinilai yang pertama adalah keaktifan kalian dalam berdiskusi. Kemudian penilaian tentunya evaluasi adalah tentang sikap, ya, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan. Baiklah anak-anak, sebelumnya kita akan menumbuhkan semangat kita. Mari kita bersama-sama ya untuk menyanyikan salah satu lagu nasional, lagu wajib nasional, yaitu Syukur. Ya, kita mulai. Dari yakinku teguh Terima kasih ya. Semoga dengan lagu ini semakin menumbuhkan nasionalisme kita ya sebagai rakyat Indonesia. Kemudian silahkan kalian bentuk kelompoknya. Bapak akan membagikan LKPD. Ya. Dalam kelas ini akan kita bagi menjadi beberapa kelompok. Ya. Yang kelompok pertama nanti anggotanya Lukman dan kawan-kawan. Kelompok kedua nanti Lahmudin. Heni dan kawan-kawan. Kelompok ketiga Lahmudin. Iya, Pak. Baiklah. Bapak akan tampilkan tayangan untuk kalian bisa mengamati. Keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Silakan kalian amati tayangan. Ini adalah sosok figur Nabi Daud alaihissalam. Bisa kalian lihat dari gambar, ya, bagaimana sosok Nabi Daud alaihissalam. Ya, demikian tayangan. Yang bisa kalian jadikan referensi ya untuk kalian bisa menemukan informasi yang akan kita gali dalam kegiatan pembelajaran ini. Di samping kalian juga bisa membaca buku paket yang ada pada kalian semua. Ya, silakan kalian mulai dengan bekerja kelompok. Bapak akan memantau kalian di masing-masing kelompoknya. Kira-kira ada yang
perlu dijelaskan dari kegiatan kalian mencoba untuk mencari informasi yang kalian butuhkan tentang figur Nabi Daud alaihissalam, kemudian tentang mukjizat, ya, mukjizat Nabi Daud alaihissalam, dan juga tentang keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Setelah kalian menggali informasi ya bersama teman-teman kalian tiap kelompok, nanti Bapak harapkan masing-masing kelompok dapat menampilkan, mempresentasikan hasil diskusi di kelompok masing-masing. Kelompok Lukman, ada yang perlu diperjelas? Siap, laksanakan untuk diskusinya, Bapak. Ya, baiklah anak-anak. Waktu kita Bapak rasa cukup untuk berdiskusi dengan teman. Bapak harapkan dari masing-masing kelompok bisa mempresentasikan. Silakan. Kita mulai dari kelompok siapa dulu? Kelompok Lukman. Siap. Kelompok pertama, kelompok Heni, kelompok kedua, dan kelompok Lahmudin, kelompok yang ketiga. Siap. Ya, Pak. Bapak beri kesempatan siapa yang duluan? Saya, Pak. Nah, silakan. Silakan kelompok Lahmudin. Kami mau nanyakan, kami mau bertanya, Pak. Ya. Apa mukjizat Nabi Daud alaihissalam, Pak? Baiklah. Pertanyaan yang bagus. Sebelum Bapak jawab, tentu tadi kalian sudah melihat tayangan PowerPoint tentang mukjizat Nabi Daud. Nah, berarti Lahmudin agak lengah mungkin, tidak memperhatikan tayangan tadi. Videonya silau, Pak. Oh iya. Jadi nggak jelas. Ya, baiklah. Sebelum Bapak jawab, ada yang bisa menjawab pertanyaan Lahmudin? Nabi Daud punya mukjizat kitab Zabur, Pak. Ya, betul. Ada yang lain? Ada yang bisa menjawab? Nabi Daud bisa melunakkan besi, Pak. Benar. Mantap. Itu Bisa yang memanah, kalian Pak. cari dalam kegiatan pembelajaran ini. Dan itu juga bagian dari hal yang akan kalian presentasikan nanti. Nah, ya, baiklah. Tepuk PPK. Religius. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Yes. Baiklah anak-anak, dari presentasi tadi dari beberapa kelompok yang sudah mempresentasikan, bisa kita simpulkan bersama-sama. Ya, dari yang telah direpresentasikan oleh Lukman tadi dan juga Heni serta Lahmudin, ya. Yang pertama adalah figur Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam adalah Nabi dan Rasul Allah yang memiliki keberanian, ya, sebagaimana yang kalian lihat di tayangan tadi,
begitu beraninya dia menghadapi Raja Jalut. Raja Jalut. Ya, Raja Jalut ini adalah seorang raja ya yang memiliki postur tubuh besar, bahkan disebutkan dia adalah seorang raksasa, tapi Nabi Daud berani menghadapinya karena beliau yakin si Raja Jalut ini adalah raja yang lalim, raja yang kejam. Dia durhaka terhadap Allah. Maka dengan keberaniannya dia yakin Allah akan senantiasa menolongnya, akan senantiasa menyelamatkan. Baiklah, untuk mukjizat Nabi Daud alaihissalam sebagaimana yang disampaikan oleh Nova tadi adalah diantaranya beliau adalah mampu mengolah besi ya menjadi keperluan perang seperti baju besi, senjata-senjata dan lain-lain. Dan yang penting adalah dari keteladanan Nabi Daud alaihissalam, beliau adalah sosok yang pemberani, kemudian beliau adalah hamba Allah yang taat, ya, hamba Allah yang taat. Malam hari beliau beribadah dan siang hari beliau berpuasa. Bahkan syariat puasanya sampai Nabi Muhammad masih dilaksanakan. Itu ya dari kesimpulan pembahasan kita. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan Bapak, bisa dimengerti, lebih mudah. Nah, terima kasih. Dan ini akan menjadi masukan bagi Bapak. Kemudian insya Allah di pertemuan kita yang akan datang, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kita kali ini. Bapak tutup. Sebelumnya, salam PPK. Salam PPK. Religius. Salam PPK. Salam PPK. Teman-teman salam PPK. Teman-teman. Menyenangkan, luar biasa, hebat, Allahu Akbar. Dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, Bapak Muhammad Aziz. Ya, Bapak. Oke, terima kasih Pak sudah melaksanakan per-teaching-nya. Yang pertama sekali komentar saya adalah kegiatan pembukaan sampai kegiatan pembukaan dulu Pak ya. Untuk kegiatan persepsi tadi sudah ada Pak ya. Persepsinya sudah ada. Kemudian Bapak sudah menyampaikan bentuk kegiatan dan penilaian. Sudah ada menyanyikan lagu wajib dan sudah ada PPK tadi ya, baik di awal, inti maupun di penutup. Dan hal seperti ini tetap dipertahankan Pak ya. Ya, insya Allah Pak. Oke, kemudian di kegiatan inti Bapak sudah membentuk kelompok tadi Pak, beberapa kelompok. Ya, dan ya Pak. Digambarkan mereka mengerjakan LKPD dan mereka mempresentasikan ke depan Pak ya. Iya dan Pak. itu dikomentari oleh kelompok yang lain. Nah, hal ini bagus dan tetap dilanjutkan. Ya, Jadi pembelajarannya tidak berpusat kepada guru, artinya ini berpusat kepada peserta didik. Nanti terakhir baru Bapak yang meluluskannya. Ya. Oke Pak. Dan ya, Pak. untuk penutup, juga ini untuk penutup menyimpulkan pembelajaran itu, usahakan dulu sisanya yang menyimpulkan. Seperti tadi, kalau mereka misalnya
sudah lengkap kesimpulannya, maka bisa jadi catatan untuk mereka karena mereka sendiri yang menyimpulkan. Nah, nanti kalau ada kesimpulan mereka yang tidak sempurna, baru Bapak yang menyimpulkannya. Jadi kita peserta didik semuanya dulu Bapak. Jadi kita sebagai pembersihnya seperti itu. Sudah bagus. Kemudian Bapak sudah menyampaikan materi untuk berikutnya dan sudah ada refleksi tadi Pak ya? Iya Pak, ada Pak. Oke. Jadi tahapan-tahapan yang Bapak Aziz lakukan tadi sudah sesuai dengan SOP-nya dan ini saya harapkan tetap dihadirkan, tetap dipertahankan di video berikutnya, di video real pembelajaran di kelas Pak ya. Insya Allah Pak, Insya Allah Pak. Oke, baik. Baik Pak Aziz, kita dengarkan masukan dari Ibu Dekan kita, Ibu Deswa, silakan. Oke, terima kasih Pak I. Pak Aziz. Iya Bu. Selamat ya Pak, karena sudah masuk pitching. Saya kira kita sepakat dengan Pak Adi ya, pembukaan pada apa bagus, menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan pada pembukaan. Cuma saya agak apa tadi Bapak menyampaikan itu saya agak ragu karena banyak betul apa-apa itu tujuan Bapak itu banyak sekali, 4 item nggak salah saya tadi ya, tujuannya 4. Nah kalau karena menghemat waktu kita Bapak seharusnya 2 saja jadi sampai dia ya Pak. Kemudian jangan lupa sampaikan kisah Nabi Daud itu, keteladanan Nabi Daud itu untuk masa depan anak-anak ya Pak. Kayaknya saya katakan tadi sama Pak Labudin juga. Nah untuk jangan hanya untuk sampaikan ini keteladanannya apa, beratnya sebagainya, tapi juga bagaimana anak-anak ke depan bersikap, pembentukan karakter. Jadi tambahkan literasi Bapak ya tentang kisah Nabi Daud ini sehingga nanti memperkaya yang disampaikan pada anak, atau Bapak suruhlah sebelum pelajaran anak-anak membaca tentang kisah Nabi Daud. Nah, nilai apa yang mereka bisa tanamkan untuk dirinya dalam bekerja, dalam masyarakat itu dari Bapak sampaikan. Jadi saya kira itu saja Pak. Selamat sekali lagi karena Bapak hampir sempurna dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tuntunan K3. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.